Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Masih kita belajar kesebangunan dan kongruensi. Dan materi kita hari ini adalah kita akan belajar segitiga kongruen. Untuk itu mari kita bersama-sama menyimak penjelasan atau ringkasan materi sebagai berikut. Baik, kita masih belajar kesebangunan dan kongruensi, di mana materi kita adalah segitiga yang kongruen. Dua buah bangun dikatakan kongruen atau sama dan sebangun apabila bangun tersebut mempunyai bentuk dan ukuran persis sama. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dipenuhi salah satu dari tiga syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga DF, di mana AC itu bersesuaian dengan DF, kemudian AB bersesuaian dengan DE, CB bersesuaian dengan FE, sehingga AC sama dengan DF, AB sama dengan DE, CB sama dengan FE. Perbandingannya juga pasti bernilai sama, yaitu 1. Jikalau ABC, segitiga ABC diimpitkan atau ditumpukan kepada segitiga DF, maka pasti akan saling menutupi satu sama lain. Sehingga segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga DF, di mana tanda sama dengan kemudian ada di atasnya itu seperti cacing, itu adalah kongruen atau sama dan sebangun. Maka syarat yang dipenuhi adalah sisi. Sekarang kita lihat syarat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk sama besar. Kita lihat segitiga PQR dan segitiga ABC, ini ada kedua sisinya, PR sama dengan AC, kemudian PQ sama dengan AB, di mana sudut P sama dengan sudut A. Maka dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan diapit oleh satu sudut. Sehingga segitiga PQR dan segitiga ABC sama dan sebangun atau kongruen. Maka syarat yang dipenuhi adalah sisi, sudut, sisi. Kemudian kita juga perhatikan ada lagi yang di bawah ini, kita lihat PQR dengan segitiga ABC, di mana PR sama dengan AC, kemudian PQ sama dengan AB, dan sudut Q sama dengan sudut B. Dan ini perlu diingat bahwa sudut B dengan sudut Q itu harus sama-sama lancip atau sama-sama tumpul. Nah, syaratnya adalah sisi sudut. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR, di mana sudut A dengan sudut P ini ada sama, kemudian sudut B sama dengan sudut Q sama. Ini ada dua sudut yang sama diapit oleh satu sisi yang sama panjang. Nah, ini sudut C. Ini sama dengan sudut R. Kalau kedua sudutnya sama besar, maka pasti sudut yang lain juga sama. Sehingga segitiga ABC ini dengan segitiga PQR itu adalah kongruen dan atau sama dan sebangun. Syaratnya adalah sudut, sisi, sudut. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC dan segitiga PQR yang di bawah, di mana sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q. Ini juga sudut A pasti sama dengan sudut P. Dan di mana panjang AB sama dengan panjang PQ. Sehingga segitiga ini sama dan sebangun atau kongruen. Syaratnya adalah di mana sisi sudut atau si susu, kemudian boleh juga menjadi susi, sudut, sisi. Untuk itu mari kita bersama-sama memperhatikan contoh soal tentang kongruensi sebagai berikut. Kongruen atau sama dan sebangun dengan segitiga BCD
Jika ya, tuliskan syarat pemenuhinya. Yang diminta adalah syaratnya. Pertama kita lihat, perhatikan segitiga ACD ya. Segitiga ACD dan segitiga BCD. Kita buktikan. Lihat AC ini sama dengan panjangnya dengan BC. Kenapa sama? Ya diketahui ya, diketahui soal ya. Kemudian panjang AD ya, panjang AD juga sama dengan panjang BD, juga diketahui. Diketahui. Apanya yang diketahui ya? Diketahui ini ada tanda garis satu, ini garis dua. Kemudian apalagi yang sama? Kita lihat, oh ternyata panjang CD sama dengan panjang CD. Kenapa CD sama dengan CD? Karena dia sisi yang sama atau sisi yang berimpit. Boleh tulis berimpit. Ya, ini mudah ya. Sehingga syarat yang dipenuhi, syaratnya, ingat ada syaratnya paling tidak ada 3, kalau ada 4 mungkin sampai 5 ya. Syaratnya itu sisi. Ketiga sisinya bersesuaian sama panjang. Berarti segitiga ACD itu sama dan sebangun dengan segitiga BCD. Segera gampang yang mudah. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Kita juga pada contoh soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DC, AB sama dengan DC. Tunjukkan bahwa segitiga ABE dengan segitiga CDE itu adalah kongruen. Pertama kita lihat, kita bisa selesaikan ya. Kita jawab sini. Ya, yang diketahui adalah panjang AB sama dengan panjang DC itu diketahui. Kemudian karena baru saja diketahui, kita lihat karena ini AB sejajar dengan BC, maka ini bisa kita cari sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Kenapa? Karena dia sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Ya, ingat dua garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka beberapa sudut yang bisa kita cari. Kemudian sudut apa lagi yang sama? Sudut B tentu sama dengan sudut D. Ini juga sudut dalam berseberangan. Ini juga sudut, saya tulis punya sudut dalam berseberangan. Sehingga segitiga ya, segitiga ABE ya, segitiga ABE sama dan sebangun dengan segitiga CDE. Syaratnya adalah, kita bisa lihat, atau kriterianya adalah sudut sisi sudut. Berarti sudut susisu, sudut sisi sudut. Baik, kita lihat contoh soal 3. Perhatikan gambar di bawah, diketahui garis tinggi CE tegak lurus dengan AB, kemudian garis AD, ini AD tegak lurus dengan BC, serta keduanya sama panjang. Buktikan bahwa segitiga ABD dan ini siku-siku ya, dan segitiga BCE. Sekarang kita jawab sini ya. Pertama kita lihat bagian A, kita mau lihat segitiga ABD dan segitiga BCE. Yang pertama kita lihat yang diketahui ada panjang CE ya, atau panjang AD itu sama dengan CE, itu diketahui soal ya. Kemudian tentu A, sekarang sudut D ya. Sudut D itu sama dengan sudut E. Ini siku-siku ya, siku-siku. Sudut D sama dengan sudut E itu siku-siku, berarti 90 derajat. Nah sekarang masih lihat, perhatikan ini ada segitiga ADB dengan segitiga CBE, berarti sudut B
itu pasti sama dengan sudut B. Kenapa sama? Karena dia berimpit. Ini berimpit. Berimpit. Oke ya, jadi mudah untuk jawaban A. Nah sekarang syaratnya ini kita lihat apa dia sebangun, lihat sudut sisi. Boleh juga dibalik, sisi sudut boleh. Nah ini sehingga segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga BCE. Itu jawaban A ya. Sekira mudah ini, yang penting kita perhatikan gambarnya. Ini hanya banyak berlatih. Baik, kita perhatikan lagi sebagian B di mana segitiga AET itu dan segitiga CDT. Ini kita akan perhatikan ya, segitiga AET dengan segitiga CDT. Nah tentu kita lihat ini jelas bahwa sudut E itu sama dengan sudut D, itu 90 derajat. Oke. Kemudian ada lagi satu sudut yang bisa kita lihat. Oh ini sudut T. Ini sudut T ini sama dengan sudut T sama dengan sudut T. Kenapa sama? Karena ini sudut bertolak belakang. Ini bertolak belakang. Nah sekarang kita lihat lagi apa lagi yang bisa kita buktikan. Ini bisa kita lihat ini panjang AE ya. Panjang AE itu sama dengan panjang DC. Kenapa sama? Karena ini bisa dapat dari hasil Pythagoras. Hasil Pythagoras. Pythagoras yang mana? Kita lihat tentu ini AC didapat AE itu boleh dapat dari AC dan CE. Oke ya. Atau kemudian DC itu bisa hasilnya adalah boleh dapat dari AC dan AD. Nah, sekiranya ya, itu menghasilkan ini AC dengan AD, kemudian AE menghasilkan dari AC dan AE. Sekiranya itu ya. Jadi segitiga AET itu sama dan sebangun dengan segitiga CDT. Syarat yang dipenuhi adalah kita bisa lihat sudut sisi. Boleh dibalik sisi sudut. Saya kira cukup ya materi kita ini. Contoh soal ketiga. Kita lanjut pada contoh soal keempat. Baik, kita lihat soal keempat. Ini ada pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Banyak pasang segitiga kongruen pada gambar tersebut, hingga DC dengan AD adalah sejajar. Kita lihat ada berapa pasang segitiga kongruen di dalam trapesium. Pertama kita lihat segitiga ATD. ATD itu kongruen dengan segitiga BTC. Oke, ini baru satu ya. Satu. Kemudian yang kedua kita perhatikan lagi segitiga AOT. Boleh kita mulai dari AOT itu kongruen dengan segitiga BOT. Ini sudah dua. Berikutnya kita lihat lagi yang ketiga segitiga ya tadi ADC. ADC itu kongruen dengan segitiga BCD. Segitiga BCD. Masih ada mungkin kita lihat lagi yang mana lagi? Oh, segitiga lagi ini. Segitiga ACB ya. Segitiga ACB yang mana kongruen dengan ACB. Tentu yang kongruen adalah segitiga BB, ini kongruen dengan segitiga BDA. BDA. Saya kira hanya 4 ya. 4
4 saja yang sepasang 4, berarti jawaban yang benar adalah 4 pasang segitiga yang ada di dalam trapesium sama kaki, yaitu A, B, C, D. Sekira itu ya. Kita lihat lagi contoh soal yang kelima. Nah, sekarang kita lihat ini ada soal segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC karena memenuhi syarat. Ini ada syarat di bawah, apakah A, B, C, dan D. Kita lihat, kita buktikan ya. Jawabnya di sini pembahasannya. Perhatikan segitiga ya, segitiga ABD dan segitiga BAC. Kita mau lihat syaratnya. Diketahui AD itu sama dengan BC ya. AD sama dengan BC. Kenapa? Diketahui di soal. Nah, diketahui ada di soal. Kemudian sudut A itu sama dengan sudut B, juga diketahui. Kemudian apalagi? Oh, panjang AB. AB itu sama dengan AB. Kenapa AB sama dengan AB? Karena dia berimpit. Maka syaratnya adalah bisa jadi sisi sudut sisi. Mana yang benar? Yang benar adalah bagian A. Baik, kita lihat soal ke-6. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR dengan segitiga ABC, ditanyakan panjang sisi BC. Panjang sisi BC berapa? Itu ada jawabannya 25, 24, 22, 20. Sekarang kita lihat menjawab soal seperti ini karena ini adalah kongruen ya. Kita lihat sudut-sudutnya yang sama besar dulu. Kita lihat sudut Q itu besarnya sama dengan sudut, ini ada kali ya, sudut C. Nah, kalau sudut Q sama dengan sudut C, maka depannya sudut Q itu maka pasti sama dengan, maka pasti PR depannya sudut C adalah AB, maka pasti PR sama dengan AB. Maka panjang PR kita bisa dapat PR adalah 20, maka pasti juga AB-nya juga 20. Oke. Setelah itu kita lihat lagi sudut apa lagi yang sama, sudut R. Sudut R otomatis sama dengan sudut A. Maka perbandingan sisinya atau sisi yang bersesuaian sama besar adalah di depannya sudut R adalah PQ. Pasti depannya sudut A adalah BC. Maka PQ 25, maka pasti BC juga 25. Maka jawaban kita adalah A. Otomatis sudut P pasti sama dengan sudut B, maka jawabannya 24 sama dengan 24. Maka benar jawaban kita adalah A, yaitu panjang BC 25 cm. Sekarang kita masuk pada contoh terakhir, yaitu contoh soal ke-7. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 60 derajat dan besar sudut B 55 derajat. Sedangkan pada segitiga DEF diketahui besar sudut D 60 derajat dan besar sudut F 65. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen, maka dari pernyataan berikut AC sama dengan DE, AB sama dengan F, BC sama dengan F, BC sama dengan DE. Pernyataan yang benar adalah A, B, C, D. Untuk itu kita akan membahas. Saya akan mencoba menggambarkan segitiga ABC, di mana C-nya belum diketahui. Kita bisa tuliskan sini 65 derajat. Kenapa 65? Karena ini jumlahnya 180. Otomatis di sini juga 55 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat sisi yang sama panjang. Ya, sudah tadi di soal ke-6 kita lihat sudut A sama dengan sudut D. Maka pasti depannya berarti BC, depannya sudut D adalah EF. Ini sama. 1. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Maka
Maka depannya B berarti AC itu sama panjangnya dengan depan E DF. Oke. Terakhir sudut C sama dengan sudut F. Depan sudut C adalah AB, pasti sama dengan DE. Sekarang kita lihat adakah BC dengan EF, AC dengan DF, ada ya. Ini satu benar. Kemudian BC dengan EF, poin juga BC dengan EF. Sekiranya ada lagi. Jadi yang benar adalah bagian A 1 dan 3. Itu jawaban kita. Saya kira cukup materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentu bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.